Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nursi Herdadinanti dengan ujung NIM 042. Saya Tita dengan ujung NIM 045. Saya Nesya Rahmi Badri Atowo dengan ujung NIM 009. Di sini kami akan membahas tentang kromatografi lapis tipis asam amino. Kromatografi lapis tipis asam amino. Adapun tujuannya yaitu mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya adapun teori yaitu kromatografi lapis tipis atau KLT adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi antara fase diam, silika gel, dan fase gerak, pelarut. Teknik ini sederhana, murah, dan banyak digunakan di laboratorium, termasuk untuk analisis asam amino hasil hidrolisis protein. Prinsip KLT didasarkan pada perbedaan polaritas. Senyawa lebih polar cenderung tertahan di fase diam, sedangkan yang kurang polar lebih mudah terbawa fase gerak. Proses KLT meliputi bercak sampel, pengembangan dengan pelarut melalui kapiler, dan visualisasi, misalnya dengan UV atau reagen. Identifikasi senyawa dilakukan menggunakan nilai RF 0-1 atau idealnya 0,2 sampai 0,8. Selanjutnya adapun alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat yaitu pelat atau lembaran kertas KLT, chamber KLT, botol semprot, pengering rambut, tabung reaksi. Sementara bahan yang digunakan ada pelarut yaitu campuran N-butanol, asam asetat, dan aquades. Selanjutnya ada 3 asam amino yang diketahui, tirosin, triptofan, dan glisin. Ada pula campuran asam amino yang tidak diketahui dan ninhidrin. Adapun prosedur percobaan yang dilakukan yaitu tuang campuran pelarut ke chamber KLT dan tutup chamber selama 30 menit. Potong pelat dengan ukuran yang sesuai, gambar garis lurus melintang kurang lebih 1 cm dari bawah. Selanjutnya ambil larutan asam amino, glisin, tirosin, dan triptofan dengan tabung kapiler, lalu teteskan larutan asam amino tersebut pada garis pelat KLT yang sudah diberi tanda. Lalu keringkan pelat KLT dengan menggunakan pengering rambut. Ulangi langkah yang sama untuk sampel campuran asam amino yang belum diketahui. Selanjutnya, masukkan pelat ke dalam chamber KLT dan letakkan pelat tersebut serata mungkin dan sandarkan pada sisinya. Biarkan pelat menarik pelarut ke atas pelat sampai kira-kira 1 cm dari ujung. Angkat pelat KLT tersebut dan gambar garis lurus melintang bagian front solvent. Keringkan pelat KLT dengan pengering rambut. Semprotkan pelat KLT yang sudah kering tadi dengan reagen ninhidrin. Keringkan pelat KLT dalam oven udara panas pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya, ninhidrin akan bereaksi dengan totolan asam amino dan menghasilkan warna yang kompleks. Beri tanda pada bintik-bintik yang berwarna yang telah dihasilkan pada pelat KLT, lalu ukur dari titik asal atau garis dasar. Selanjutnya, hitunglah nilai RF. Selanjutnya, data dari hasil pengamatan yang diperoleh dapat kita lihat. Berdasarkan hasil KLT, setiap asam amino memiliki nilai RF berbeda. Glisin pada sampel memiliki nilai RF 0,26 yang sesuai dengan standar yaitu 0,264. Sedangkan tirosin pada sampel memiliki nilai RF 0,52 mendekati standar 0,615. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa dalam sampel dapat diidentifikasi dengan membandingkan nilai RF terhadap standar. Terakhir, adapun gambar dari hasil pengamatan yang kita peroleh dapat kita lihat pada glisin itu jarak yang ditempuh sampel 3 cm, pada triptofan 7,5 cm, pada tirosin 6 cm, sedangkan untuk sampel glisin 3,1 cm dan sampel tirosin 6,1 cm.
Sekian video dari kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.